Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Dwi Febrianti, NPM 719720186 dari PGSD Universitas Wiraraja. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang saya buat dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) terhadap pemecahan masalah matematika kelas 4 di SDN Pamolokan 3. Di dalam proposal yang saya buat ada 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan saya menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta definisi operasional variabel. Latar belakang. Di latar belakang saya menjelaskan tentang pendidikan dan matematika. Pendidikan merupakan sebagian dari kehidupan masyarakat dan bangsa untuk sebuah proses dalam mengembangkan potensi dalam harkat dan martabatnya, sehingga seseorang mampu menghadapi setiap perubahan menuju arah yang lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan merupakan perwujudan dari cita-cita bangsa dan negara, yang mana dengan adanya pendidikan, kita dapat mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu, di negara Indonesia, pendidikan dikelola sedemikian rupa. Tujuan pendidikan itu sendiri yaitu memberikan peluang bagi bangsa untuk menuangkan segala ide yang ada dan yang telah dipelajari. Matematika adalah ilmu hitung yang berkembang sangat pesat dalam masyarakat untuk memajukan daya pikirannya. Matematika merupakan ilmu yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dalam kesehariannya. Dengan demikian, matematika akan membantu manusia memiliki apa yang tidak diketahui dalam ilmu perhitungan. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang saya kemukakan tadi. Di sini saya membuat atau membentuk 2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah ada pengaruh model pembelajaran problem based learning PBL terhadap pemecahan masalah matematika pada kelas 4 SDN Pamolokan 3. Yang kedua, bagaimana keterlaksanaan guru dalam menerapkan model pembelajaran problem based learning PBL matematika pada kelas 4 di SDN Pamolokan 3. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah yang dapat saya ambil yaitu yang pertama, untuk mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran problem based learning PBL matematika pada siswa SD. Dan yang kedua, untuk mengetahui keterlaksanaan guru dalam menerapkan model pembelajaran problem based learning PBL matematika pada siswa SD. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian bagi peserta didik yaitu dapat membantu siswa untuk meningkatkan pemecahan masalah peserta didik dalam pembelajaran matematika dan dapat memberikan semangat bagi peserta didik. Yang kedua, dapat membantu siswa dalam mengembangkan cara berpikir kritis, logis, dan analitis dalam pemecahan masalah matematika. Bagi guru, dapat menjadikan guru semakin luas wawasannya dalam memilih model pembelajaran yang tepat untuk peserta didik, sehingga mampu meningkatkan hasil belajar dalam berpikir kritis, logis, dan analitis. Dan guru mampu meningkatkan rasa tanggung jawab serta mampu meningkatkan kualitas pada dirinya. Manfaat yang terakhir yaitu bagi peneliti. Adapun manfaat bagi peneliti itu sendiri yaitu untuk mencari solusi dalam permasalahan belajar peserta didik melalui model pembelajaran yang dapat merangsang otak peserta didik dalam pemecahan masalah matematika dan dapat bermanfaat bagi pertimbangan dalam memilih model pembelajaran yang akan diterapkan ketika menjadi guru kelak. Definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel ini ada dua. Yang pertama variabel X dan variabel Y.
Adapun variabel X dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran problem based learning. Model pembelajaran problem based learning adalah model pembelajaran yang dapat membantu siswa atau peserta didik untuk aktif dan mandiri dalam mengembangkan kemampuan berpikir serta memecahkan masalah melalui pencarian data sehingga diperoleh solusi dengan rasional dan autentik, sehingga siswa dapat berpikir secara logis, kreatif, dan inovatif. Adapun variabel Y dalam penelitian ini yaitu pemecahan masalah matematika. Pemecahan masalah matematika adalah suatu usaha nyata dalam rangka mencari jalan keluar atau ide yang berkenaan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran matematika sebagai suatu proses kompleks yang menuntut seseorang untuk mengkoordinasikan pengalaman, pengetahuan, dan pemahamannya, sehingga siswa akan saling bekerja sama dengan kelompoknya, serta siswa lebih aktif dalam mengkonstruksikan pembelajarannya. Bab 2. Tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu deskripsi teori. Di dalam deskripsi teori saya menjelaskan tentang dua hal, yaitu tentang pengertian model pembelajaran problem based learning dan pemecahan masalah. Pengertian model pembelajaran problem based learning. Sebelum saya menjelaskan pengertian model pembelajaran problem based learning, di sini saya akan menjelaskan tentang model. Apa sih yang dimaksud dengan model? Model adalah pola atau bentuk dalam merancang atau membuat sesuatu untuk dicapai. Dalam menentukan model dapat diartikan menjadi tiga hal, yaitu kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Adapun model pembelajaran problem based learning adalah suatu model pendekatan yang berbasis pemecahan masalah yang nyata untuk membuat peserta didik dapat mendapatkan pengetahuan yang banyak dan membuat peserta didik dapat berpikir secara kritis, logis, dan inovatif. Model pembelajaran problem based learning ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok, sehingga memudahkan guru dalam menilai kemampuan peserta didik dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran. 2. Tujuan problem based learning. Tujuan dari model pembelajaran problem based learning yang pertama yaitu mampu mengembangkan kemampuan dalam berpikir. Yang kedua, mampu mengembangkan memecahkan masalah. Yang ketiga, dapat belajar sebagai orang dewasa melalui pengalaman yang nyata. Yang keempat, yaitu dapat mengembangkan kemampuan belajar yang mandiri. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan percaya diri pada peserta didik. 3. Karakteristik problem based learning (PBL). Adapun karakteristik dari model pembelajaran problem based learning ini, yang pertama, pembelajaran dimulai dengan pemberian masalah yang mengembang dan berhubungan dengan kehidupannya atau yang berhubungan dengan kehidupan nyata. Yang kedua, masalah dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, siswa menyelesaikan masalah dengan penyelidikan autentik. Yang keempat, secara bersama-sama dengan kelompok kecil atau individu, siswa mencari solusi untuk memecahkan masalah yang diberikan. Yang kelima, guru bertindak sebagai tutor dan fasilitator. Yang keenam, siswa bertanggung jawab dalam memperoleh pengetahuan dan informasi yang bervariasi, tidak dari satu sumber saja. Yang terakhir, siswa mempresentasikan hasil penyelesaian masalah dalam bentuk produk tertentu. Manfaat model pembelajaran problem based learning yaitu 1. Dapat melatih pola pikir dalam memecahkan masalah peserta didik. 2. Memudahkan peserta didik untuk mengingat materi yang telah dipelajari. 3. Melatih peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran yang berlangsung. Yang keempat, meningkatkan kreativitas peserta didik dalam mencari solusi permasalahan. Yang kelima, dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menganalisis permasalahannya.
Dan yang terakhir, memberikan peserta didik pengalaman yang baru dan pengetahuan yang luas karena telah mencari solusi permasalahan dengan mandiri. Yang kelima, langkah-langkah problem based learning. Adapun langkah-langkah dari problem pembelajaran problem based learning ini, yang pertama, melakukan orientasi masalah pada peserta didik. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing kelompok investigasi. Dan yang terakhir, mengembangkan dan menyajikan hasil karya peserta didik. Kelebihan dan kekurangan problem based learning. Yang pertama, kelebihan dari problem based learning yaitu fokus ke yang bermakna bukan fakta. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa untuk berinisiatif. Dan yang ketiga, meningkatkan pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Adapun kekurangan dari problem based learning yaitu pencapaian akademik dari individu siswa. Waktu yang diperlukan untuk implementasi perubahan peran peserta didik dalam proses. Dan yang ketiga, perubahan peran guru atau fasilitator dalam proses perumusan masalah yang baik. Pemecahan masalah matematika. Pengertian pemecahan masalah matematika. Pemecahan masalah matematika adalah usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan guna mencapai tujuan dalam pembelajaran matematika. Sedangkan langkah-langkah pemecahan masalah menurut Polya ada 4, yaitu memahami masalah, menentukan rencana strategi pemecahan masalah, menyelesaikan strategi pemecahan masalah, dan meringkas kembali jawaban yang diperoleh. Tujuan pemecahan masalah matematika yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, mengembangkan pola pikir peserta didik. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri dalam menangani permasalahan. Serta yang kelima yaitu meningkatkan komunikasi antara peserta didik dan guru. Manfaat pemecahan masalah matematika. Yang pertama, menjadikan peserta didik dalam melakukan suatu hal. Yang kedua, dapat mengasah peserta didik dalam berpikir kritis. Dan yang terakhir, menjadikan peserta didik mandiri. Penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan adalah peneliti terdahulu sebelum peneliti mengambil judul proposal ini, akan tetapi memiliki perbedaan di antara peneliti sebelumnya dengan peneliti ini. Yang pertama, jurnal kependidikan yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas 3 yang dilakukan oleh Gede Juliawan. Yang kedua yaitu jurnal kependidikan yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 7 di SMP Negeri Panjang Kemis yang dilakukan oleh Andi Yunani. Yang ketiga, jurnal pendidikan yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika ditinjau dari metodologi belajar siswa sekolah dasar yang dilakukan oleh Andi Yunani Yusri 2018. Nah, dari penelitian terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan dengan peneliti saat ini. Peneliti terdahulu dan peneliti saat ini sama-sama meneliti tentang pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap pemecahan masalah matematika. Akan tetapi, tujuan dan subjek dari peneliti sebelumnya dan peneliti saat ini berbeda, yaitu untuk peneliti saat ini, subjeknya adalah siswa kelas 4 di SDN Pamolokan 3. Kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti oleh peneliti. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hasil implementasi media pembelajaran problem based learning terhadap siswa kelas 4. Adapun kerangka konseptual dalam proposal ini yaitu judul masalah, kajian pustaka, kajian empiris, dan terdapat pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap pemecahan masalah matematika pada kelas 4 di SDN Pamolokan 3. Hipotesis penelitian.
Dari pernyataan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diketahui hipotesis dari penelitian ini yaitu pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap pemecahan masalah matematika pada kelas 4 di SDN Pamolokan 3. Bab 3, metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari yang pertama, jenis, pendekatan, dan batasan penelitian. Jenis penelitian ini berjudul pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap pemecahan masalah matematika pada kelas 4 di SDN Pamolokan 3. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen. Menurut Payadnya dan Jayantika 2018, penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari tahu dan tindakannya pengaruh suatu tidak dibandingkan dengan tindakan lainnya. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Batasan penelitian. Dalam batasan penelitian di proposal ini, yang pertama, pengaruh model pembelajaran problem based learning PBL terhadap siswa SD. Yang kedua, peserta didik yang menjadikan penelitian ini adalah siswa SD kelas 4 di SDN Pamolokan 3. Yang ketiga, materi yang diberikan hanya materi matematika. Desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam proposal ini ada dua, yaitu yang pertama, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang mana kelompok eksperimen adalah kegiatan belajar menggunakan model pembelajaran problem based learning, sedangkan kelompok kontrol dalam kegiatan belajar menggunakan media konvensional. Waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan pada jam 8.30 di SDN Pamolokan 3, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur, Kecamatan Kota Sumeneb, Kelurahan Pamolokan. Yang mana peneliti ini memilih sekolah tersebut karena peneliti ini melihat banyak anak atau siswa yang di sekolah tersebut yang belum bisa menemukan pemecahan masalah terhadap materi matematika. Populasi, sampel, dan sampling. Populasi merupakan jumlah keseluruhan objek dalam suatu peneliti yang akan dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sampel menurut Sugiono yaitu merupakan bagian dari populasi yang ada pada penelitian. Dengan adanya sampel dan dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Hasil penelitian lebih kuat atau lebih akurat dalam proses penelitian lebih mudah. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah cluster random sampling, yang mana teknik cluster random sampling digunakan sebagai teknik sampling karena data yang diperoleh normal kemudian sampelnya diambil. Data penelitian terdiri dari dua, yaitu jenis dan sumber data dan teknik pengumpulan data. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini sumbernya yaitu subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data tersebut disebut dengan responden atau orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun secara lisan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber wawancara. Adapun jenis yang digunakan yaitu jenis primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini menggunakan tes yang berupa 5 butir soal esai yang terkait dengan materi pengukuran berat yang dikerjakan secara individu. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan dalam sebuah penelitian sebagai peran atau proses penelitian itu sendiri. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X model pembelajaran problem based learning, sedangkan variabel Y-nya yaitu pemecahan masalah matematika. Model pembelajaran problem based learning adalah model pembelajaran yang dapat membantu siswa atau peserta didik untuk aktif dan
mandiri dalam mengembangkan kemampuan berpikir. Sedangkan variabel Y, pemecahan masalah matematika. Pemecahan masalah matematika adalah suatu usaha nyata dalam rangka mencari jalan keluar ide atau yang berkenaan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran matematika. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen yaitu instrumen tes. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa teknik. Yang pertama, uji validitas. Yang kedua, uji reliabilitas. Yang ketiga, uji normalitas. Dan yang keempat, uji homogenitas. Dan pengujian hipotetis. Pengujian hipotetis ini dilakukan setelah mengetahui tingkat pengaruh model pembelajaran problem. Kita melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Melalui pengujian hipotetis, pada penelitian ini dilakukan basic learning terhadap pemecahan masalah matematika pada kelas 4 di SDN Pamulokan 3. Dalam penelitian ini dilakukan metode Simple Test atau uji T komparatif 2 sampel pada program SPSS versi 20.0 for Windows. Sample Test digunakan untuk mengetahui perubahan suatu populasi sebelum dan menerima perlakuan. Mungkin hanya itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.